876 dan kamu malah selalu seperti ini. Mata Amandamu menunjukkan peringatan yang mengkhawatirkan. Novia Xiao seketika terkejut. Tapi dia cepat-cepat memulihkan ekspresinya, sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Kenzo melakukan sesuatu terhadap Siska, apakah bukan karena kamu? Jika bukan karena kamu, mengapa dia memperlakukan Siska seperti itu? Kamu jangan berpikir bahwa dirimu bisa bebas. Setelah selesai berbicara, dia dengan geram berkata, Siska dibunuh olehmu. Kamu adalah seorang pembunuh. Amandamu mengerutkan bibirnya dengan menyindir, jadi, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Entah apa yang dikatakan Kenzo Li kepada Novia Xiao, dari kata-kata Novia Xiao, sepertinya dia telah dicuci otak sepenuhnya oleh Kenzo Li. Terlepas dari apa yang dikatakan Amandamu, Novia Xiao akan menuduh bahwa kematian Siskamu di kepala Amandamu. Novia Xiao dengan lekat-lekat menatap Amandamu, perlahan ia pun dengan tegas berkata, aku ingin kamu meminta maaf dan mengakui kesalahan di depan kuburan Siska. Jika Novia Xiao bukan ibu kandung Amandamu, dia pasti tersentuh. Seperti ibu yang berkomitmen untuk membalaskan dendam putrinya, siapa yang tidak tersentuh? Amandamu hanya mengucapkan satu kata dengan pelan, mimpi. Ekspresi Novia Xiao terlihat agak mengerikan, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bisa bersikap kejam. Amandamu menatapnya dengan senyum munafik, benarkah? Novia Xiao memandang Amandamu dengan acuh tak acuh, dan bahkan curiga bahwa Amandamu bukan putrinya. Novia Xiao berkata dengan serius, kamu dulu tidak seperti ini. Dan kamu malah selalu seperti ini. Novia Xiao selalu begitu bodoh hingga tidak bisa membedakan benar dan salah, baginya Siskamu lebih penting daripada yang lainnya. Dan anak kandungnya hanyalah seperti rumput liar di pinggir jalan, dan dia acuh tak acuh. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Novia Xiao selesai berbicara, berdiri dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Langkah kakinya begitu cepat, tidak sulit melihat bahwa hatinya penuh amarah. Amandamu menyesap kopi dengan lambat dan menoleh untuk melihat keluar dinding kaca. Novia Xiao sudah keluar dari kedai kopi, lalu berdiri di sisi jalan dan pergi. Novia Xiao keluar secara diam-diam untuk menemui Amandamu, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan sopir di rumah mengantarnya pergi keluar. Sekarang orang yang paling sadar di seluruh keluargamu adalah Fernandimu. Tentu saja, Fernandimu tidak akan membiarkan Novia Xiao membuat masalah terhadap Amandamu. Karena itu, Novia Xiao datang secara diam-diam dari Fernandimu. Amandamu menyaksikan mobil yang ditumpangi Novia Xiao menghilang, lalu ia mengeluarkan ponselnya untuk memanggil Doni. Amandamu pun meneleponi, dan setelah beberapa saat, Doni pun menjawab panggilan, direkturmu. Doni yang berada di ujung telepon terdengar sunyi, dia mungkin mencari tempat sunyi untuk menjawab panggilan darinya. Amandamu juga tidak berbicara omong kosong, dan berkata dengan singkat, perintahkan mereka menyiapkan kontrak untuk membeli perusahaanmu, aku akan melihatnya besok pagi. Doni tampak sedikit terkejut, tetapi dia hanya diam sejenak dan berkata, aku mengerti. Terima kasih. Amandamu menundukkan kepalanya, menghabiskan kopi di depannya, dan bangkit lalu pergi. Keesokan hari berikutnya, Amandamu segera mengadakan rapat setelah dia tiba di perusahaan. Tema rapat kali ini adalah membeli perusahaanmu. Di mata perusahaanmu adalah perusahaan kecil yang tidak layak diperhitungkan. Pembelian perusahaanmu hanyalah sepotong kue untuk perusahaanmu. Amandamu melihat skema perencanaan akuisisi yang dibuat oleh di bawahannya. Sambil memegang skema perencanaan terakhir di tangannya, dia menggenggam kedua tangannya, melihat sekeliling, dan perlahan berkata, apa yang aku inginkan dari kalian adalah menggunakan cara yang legal,
dengan menggunakan harga yang rendah untuk membeli perusahaanmu dengan skema perencanaan tersebut. Siapa sangka bahwa Amandamu adalah putri dari keluargamu, apa kata Amandamu jelas tidak memberi perusahaanmu jalan keluar. 877 tidak membiarkan perusahaanmu bertahan. Orang-orang di bawahan saling memandang. Perusahaanmu pada awalnya adalah perusahaan kecil yang sederhana, tetapi karena kontrak pernikahan dengan keluarga Mo, jadi juga memiliki reputasi tertentu di kota J. Kemudian, Kelvin Mu secara terbuka mengumumkan bahwa ia akan memutuskan hubungan ayah anak dengan Amandamu. Siska Mu memasuki industri hiburan dan menjadi pacar Peter Si, dan kemudian beberapa hal yang Novia Xiao lakukan. Beberapa hal ini menjadikan perusahaanmu layak diperhitungkan di mata semua orang. Amandamu pernah menjadi nyonya muda keluarga Mo, dan keluhannya terhadap keluargamu mengenai hal-hal lama bukanlah rahasia. Tapi dia belum pernah melakukan apapun pada keluargamu. Dia sepertinya bukan orang yang pendendam. Tetapi yang mengejutkan adalah setiap orang menerima pemberitahuan sementara dari asisten Doni, meminta mereka menyiapkan skema perencanaan untuk membeli perusahaanmu dalam waktu 1 malam. Mereka harus begadang untuk mempersiapkan skema perencanaan untuk membeli perusahaanmu. Tetapi hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Amandamu, mereka menyadari bahwa Amandamu bermaksud memusuhi perusahaanmu dan tidak membiarkan perusahaanmu bertahan. Kenapa tidak bicara? Amandamu mengulurkan tangan dan mengetuk meja 2 kali dan perlahan berkata. Begitu dia selesai berbicara, seseorang berkata, kami akan menyerahkan skema perencanaan yang memuaskan Anda sesegera mungkin. Tim yang menyerahkan skema perencanaan yang paling bagus dalam waktu yang lebih cepat, akan mendapatkan bonus berlipat ganda. Setelah Amandamu selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar. Doni mengikutinya untuk pergi keluar dari ruang rapat. Saat dia berjalan, Amandamu bertanya kepadanya, apakah kamu tidak ingin bertanya padaku mengapa aku ingin membeli perusahaanmu? Doni tampak terdiam beberapa saat sebelum berkata, sebenarnya Tuan Muda sebelumnya juga pernah berpikir untuk melakukan ini, tetapi dia malah tidak melakukannya. Amandamu menghentikan langkahnya sejenak, tak lama kemudian ia lanjut melangkahkan kakinya. Dia berjalan sambil bertanya, mengapa dia tidak melakukannya? Meskipun Tuan Muda tidak mengatakannya dengan jelas, aku mungkin mengerti apa yang dia pikirkan. Kata-kata Doni sedikit melambat, Tuan Muda jarang mengganggu keluargamu sejak dia bersamamu. Dia memiliki hubungan keluarga yang lemah sejak kecil, tetapi dia masih peduli tentang hubunganmu dengan keluargamu, jadi dia tidak melakukan hal tersebut dengan kejam. Kamu cemburu. Amandamu tersenyum sinis, Ricky Mo juga punya masalah. Dia yang paling sombong dan percaya diri. Kalau tidak, dia tidak, maka akan memiliki pertunjukan yang begitu besar. Ketika mengatakan hal ini, Amandamu masih marah. Doni hanya diam dan tidak menjawab. Terutama karena dia tidak tahu harus berkata apa-apa. Bagaimanapun Ricky Mo memang tidak bertanggung jawab terhadap masalah ini. Dia telah mengikuti Ricky Mo selama bertahun-tahun, meskipun dia bisa mengerti maksud Ricky Mo, namun dia tidak bisa menyiapkan persiapan. Amandamu mengalami masa-masa sulit sejak kecil, jadi dia sangat pengertian dan terbuka. Meskipun dia tampaknya marah dengan Ricky Mo, Doni tahu bahwa Amandamu hanya marah. Bukan benar-benar marah. Antara Ricky Mo dan Amandamu, entah itu antara mereka sendiri atau hubungan mereka, setelah begitu banyak hal yang dialami beberapa tahun ini, mereka pun sudah dewasa. Doni tidak mengatakan dengan jelas, tapi dia tahu itu semua. Fernandi Mu naik pesawat untuk melakukan perjalanan ke provinsi lain pada pagi hari. Setelah mendarat, klien di provinsi tersebut menjamu dia untuk makan siang. Setengah jalan,
Pasangan itu pergi ke kamar mandi dan kembali, tetapi kulitnya agak aneh. Pada awalnya, Fernandi Mu tidak banyak berpikir, dia hanya berpikir itu adalah pasangan yang tiba-tiba merasa tidak nyaman. Setelah minum selama 3 kali, Fernandi Mu menyebutkan tentang kerjasama, tetapi samar-samar dilewatkan oleh mitra. Fernandi Mu telah mengambil alih perusahaanmu selama beberapa tahun, dan telah terkena banyak hal seperti itu. Secara alami, saya mengerti bahwa kerjasama ini mungkin sudah ketinggalan zaman. Ketika dia meninggalkan hotel, dia akan menelepon perusahaan, dan telepon masuk. Tuanmu, hal besar itu tidak baik. 878 Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun Fernandi Mu merasa tidak yakin, tapi ia masih mencoba berkata dengan suara pelan, mengapa kamu terlihat begitu panik? Beberapa kerjasama yang telah ditandatangani sebelumnya, semua meneleponku dan mengatakan bahwa mereka ingin mengakhiri kerjasama dengan kita, tidak hanya itu. Banyak yang dikatakan oleh orang di ujung telepon tersebut. Ketika mendengar kalimat belakang, Fernandi Mu seketika menjadi bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mendengar gosip, sepertinya perusahaanmu akan membeli perusahaan kita. Bunyi kata, mo, terdengar hampir sama dengan bunyi kata, mu. Perusahaanmu tentu saja tidak sebanding dengan perusahaanmu. Fernandi Mu sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata dari orang di ujung telepon. Karena Amanda Mu tidak pergi untuk melihat kakekmu terakhir kali, Fernandi Mu juga merasa bahwa Amanda Mu terlalu dingin. Meskipun demikian, dia masih merasa bahwa Amanda Mu tidak mungkin melakukan sesuatu yang keterlaluan. Perusahaanmu telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak lagi mudah untuk mempertahankan operasi manajemennya. Bagaimana perusahaanmu saat ini bisa bertahan dari pengaruh Amanda Mu? Amanda Mu bukan orang yang menyiksa orang yang sudah dalam masalah, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap perusahaanmu. Aku mengerti. Fernandi Mu menutup telepon, lalu Amanda Mu. Pada saat ini, Amanda Mu sedang makan. Melihat nomor yang dikenalnya berkedip di layar ponsel, dia hanya menekan layar ponsel untuk membisukan suara dan mengarahkan layar ponsel ke bawah di atas meja. Dia tidak akan menjawab panggilan telepon Fernandi Mu. Doni telah menyelidiki rencana perjalanan Fernandi Mu sebelumnya. Hari ini dia kebetulan melakukan perjalanan bisnis. Jika dia tidak dapat menelepon Amanda Mu, maka dia tentu saja akan kembali. Amanda Mu belum menjawab panggilan telepon, Fernandi Mu pun bingung. Ia pun segera meminta asisten untuk memesan tiket pesawat kembali ke kota J. Ketika dia mendarat di Bandara Internasional Kota J, dia baru saja menghidupkan ponselnya, dengan segera ada panggilan telepon masuk. Kali ini Kelvin Mu yang meneleponnya. Mengapa kamu pergi? Aku dari tadi meneleponmu tapi tidak dijawab. Apakah kamu tahu masalah yang menimpa perusahaan saat ini? Nada suara Kelvin Mu juga terdengar cemas. Kesehatan Kelvin Mu juga tidak terlalu baik, dan sekarang dia juga tidak terlalu peduli dengan urusan perusahaan. Keputusan penting dan peristiwa besar semuanya dibuat oleh Fernandi Mu. Aku baru saja turun dari pesawat dan aku sudah mendengar masalah perusahaan saat ini. Aku akan pergi menemui Amanda untuk menanyakan situasi tersebut, kata Fernandi Mu ketika dia berjalan ke tempat parkir. Asisten berlari kecil sambil mengikutinya dari belakang. Kelvin Mu yang di ujung telepon hendak mengatakan sesuatu, namun Fernandi Mu mendengar suara Novia Xiao juga bergema di ujung telepon tersebut, minum obat. Ketika Fernandi Mu mendengar suara Novia Xiao, dia pun teringat sesuatu dan berkata, aku akan segera kembali. Kelvin Mu bertanya, bukankah kamu harus pergi menemui Amanda? Jawabannya adalah nada sibuk dari telepon yang ditutup. Novia Xiao mendengarnya menyebut-nyebut nama Amanda Mu,
seketika langsung bertanya, ada apa? Kenapa Fernandi harus pergi menemui Amanda? Perusahaanmu sekarang telah menangguhkan semua kerjasama, ada berita bahwa Amanda ingin membeli perusahaanmu, kata Kelvin Mu, wajahnya tampak marah ketika mengatakan kalimat ini. Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, ketika sudah berada di atas, dia pun memperlakukan kita seperti ini. Novia Xiao tampak terkejut, apakah tidak salah? Bagaimana dia bisa memperlakukan perusahaanmu dengan kejam? Dia. Kelvin Mu menatapnya dan tersenyum sinis, apakah kamu masih melindunginya? Maksudku bukan seperti itu, aku hanya merasa bahwa Amanda bukan orang yang kejam, bagaimana dia bisa memperlakukan perusahaanmu seperti ini? Meskipun setiap kali Amandamu memperlakukannya buruk, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, Novia Xiao pun merasa bahwa Amandamu tidak akan memperlakukan perusahaanmu dengan kejam. Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kelvin Mu masih tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan pada Amandamu. 879 Apa gunanya kamu berbicara dengan dia? Begitu Novia Xiao mendengar kata-kata Kelvin Mu, ia pun mengangguk menunjukkan sikap patuh, ayo minum obat dulu. Kelvin Mu juga tidak lagi banyak bicara. Tidak lama setelah ia selesai minum obat, Fernandi Mu pun tiba di rumah. Begitu Fernandi Mu masuk ke dalam rumah, tatapannya jatuh pada Novia Xiao. Novia Xiao juga tidak tahu mengapa Fernandi Mu menatapnya seperti itu begitu tiba di rumah, lalu menatapnya dengan tidak nyaman. Fernandi. Begitu melihat Fernandi Mu pulang, Kelvin Mu pun mengerutkan kening dan bertanya, pada saat seperti ini, kamu tidak pergi menangani urusan perusahaan, lalu mengapa kamu pulang? Kamu bertanya padaku mengapa aku pulang. Fernandi Mu mengangkat alisnya, mengarahkan jarinya kepada Novia Xiao yang duduk di sebelah Kelvin Mu, lebih baik bertanya pada istrimu yang baik itu apa yang telah dia lakukan. Kelvin Mu menoleh dan menatap Novia Xiao ketika dia mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening lebih kencang, dan berkata dengan kesal, Fernandi, sekarang bukan saatnya untuk keras kepala, cepat kembali ke perusahaan. Amanda sekarang adalah direktur perusahaanmu, dia ingin berurusan dengan perusahaan kita semudah membalikkan telapak tangan. Lalu, bagaimana aku bisa pergi ke perusahaan? Fernandi Mu berjalan ke sofa di seberangnya dan duduk, dan menatap Novia Xiao dengan tatapan mata yang dalam. Kelvin Mu tentu saja tahu bahwa keadaan saat ini tidak optimis, dia mengambil napas beberapa kali, lalu dengan penuh amarah berkata, kamu telepon dia, aku yang akan berbicara padanya. Aku tidak peduli ada aliran darahku di tubuhnya, tapi dia tidak bisa bertindak semaunya. Dia tidak akan bisa bertindak semaunya, tetapi dia terlalu mudah untuk menjatuhkan perusahaan kita. Fernandi Mu bersandar di sofa, tampak kelelahan. Novia Xiao ragu-ragu berkata, jangan terlalu serius, dia. Apakah kamu pikir kamu mengenal Amanda dengan baik? Fernandi Mu mencibir, dan berkata dengan nada sindiran, kamu terlalu percaya diri. Omarmu dan Siskamu meninggal satu demi satu, dan masih memberikan pukulan hebat kepada Kelvin Mu. Setelah kehilangan dua kerabat satu demi satu, ia tampak menyadari bahwa ada kesalahan pada dirinya, dan akhirnya menyadari Novia Xiao adalah istrinya. Dan dia perlahan mulai peduli pada Novia Xiao. Mendengar Fernandi Mu menyindir Novia Xiao seperti ini, dia pun membela, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu dengan ibumu? Dia tidak layak menjadi seorang ibu. Jika dia tidak mendidik Siska dengan baik sejak kecil, Siska tidak akan menjadi seperti dia, juga tidak akan mati sia-sia. Jika dia tidak memenuhi tugasnya sebagai seorang ibu, Amanda juga tidak akan melakukan hal ini pada perusahaan kita. Dua kematian berturut-turut dalam keluarga juga berdampak pada diri Fernandi Mu. Dia mengingat kembali kehidupan Siska Mu, ketika dia melihat Novia Xiao, dia merasa hatinya begitu dingin.
Kelvin Mu membelalakkan matanya, dan berkata dengan marah, bagaimana bisa kematian Siska bisa disalahkan pada ibumu? Dan, perilaku Amanda kali ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa gunanya meneriakiku? Bicaralah dengan Amanda, dan lihat apakah dia ingin melepaskan perusahaan kita atau tidak. Fernandi Mu menunjukkan sikap sangat tenang. Kelvin Mu tiba-tiba tampak seperti balon kempes. Pada saat ini, Novia Xiao berkata, kalau tidak, aku saja yang berbicara dengannya. Fernandi Mu tertawa, apakah gunanya kamu berbicara dengan dia? Fernandi Mu juga menoleh melihat Novia Xiao. Novia Xiao menghindari matanya dan berkata, lebih baik aku coba dulu. Fernandi Mu tiba-tiba bertanya kepadanya, terakhir kali saat Amanda kembali untuk menghadiri pemakaman kakek, dia tampak baik-baik saja. Lalu, mengapa dia tiba-tiba melakukan hal kejam ini pada perusahaan kita? Sebagai ibu kandungnya, apakah kamu tidak tahu alasannya? Dia sama sekali bukan Amanda yang dulu. Bagaimana aku tahu apa yang dia pikirkan? Novia Xiao tersenyum kecut. Fernandi Mu bertanya dengan santai, apa yang kamu lakukan ketika kamu sering keluar 2 hari terakhir ini? 880 Siapa yang membuat masalah ini maka dia yang harus menyelesaikannya. Novia Xiao merasa bersalah. Ketika ditanya oleh Fernandi Mu seperti ini, dia selalu merasa sedikit bersalah. Dia mengulurkan tangannya dan merapikan rambut di telinganya. Ia tersenyum kaku, tidak melakukan apa-apa, aku hanya pergi berbelanja. Fernandi, apa yang terjadi denganmu hari ini? Kelvin Mu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, begitu kembali, kamu malah pulang ke rumah dan mengatai ibumu secara sembarangan, dan tidak menangani urusan perusahaan. Pada saat ini, ponsel Fernandi Mu terdengar bunyi nada peringatan pesan baru. Fernandi Mu mengeluarkan ponselnya, mengklik pesan baru yang dikirim oleh asisten kepadanya. Pada awalnya ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut, namun dia tersenyum sinis setelah membacanya. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Kelvin Mu, aku tidak bisa menangani masalah perusahaan, siapa yang membuat masalah ini maka dia yang harus menyelesaikannya. Ketika mengatakan bagian kedua kalimat itu, pandangan Fernandi Mu jatuh pada Novia Xiao. Setelah 2 pemakaman Kelvin Mu berturut-turut, meskipun sikapnya terhadap Novia Xiao lebih baik dari sebelumnya, itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Meskipun Fernandi Mu biasanya mengabaikan Novia Xiao, tapi dia juga tidak dengan sengaja menuduh Novia Xiao seperti ini. Terlebih lagi, ketika perusahaan memiliki masalah besar, ia melakukan perjalanan khusus untuk melakukan sesuatu pada Novia Xiao. Meskipun Fernandi Mu memiliki kemampuan biasa-biasa saja dan tidak bisa menjadi senjata yang hebat, namun dia masih tahu dengan jelas hal-hal yang lebih diprioritaskan. Kelvin Mu dan Fernandi Mu memandang Novia Xiao secara bersamaan. Novia Xiao berkata dengan perasaan bersalah, aku akan menuangkan air untuk kalian. Sebagai kepala keluarga, Kelvin Mu selalu suka mengandalkan martabat dirinya. Bagaimana mungkin kali ini dia memberi Novia Xiao kesempatan untuk mengganti topik pembicaraan? Dia berteriak, berhenti. Seluruh tubuh Novia Xiao bergidik, dia langsung berhenti di tempat yang sama, dia tidak berani bergerak atau menolehkan kepala untuk melihat Kelvin Mu. Kelvin Mu memandangi sosok Novia Xiao dari belakang, dan bertanya dengan nada serius, apakah kamu yang memancing masalah terhadap Amanda? Aku, Novia Xiao menggerakkan bibirnya, ia dari tadi takut untuk berbicara. Dia juga menyadari bahwa Amanda Mu tidak akan memperlakukannya selembut dulu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Amanda Mu akan benar-benar melakukan balas dendam padanya. Bagaimanapun di dalam hatinya, Amanda Mu seharusnya bisa memaafkan perlakuan kejam yang dia lakukan pada Amanda Mu, dan melepaskan dirinya.
Kadang-kadang dia dapat merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang begitu keterlaluan. Tapi begitu dipikirkan, Amandamu adalah putrinya, meskipun dia membencinya, namun dia juga harus menanggungnya. Ketika pertama kali mendengar mengenai masalah perusahaan, dia tidak pernah memikirkannya hal ini akan terjadi. Apa yang kamu lakukan? Tampaknya aku terlalu baik kepadamu akhir-akhir ini. Kamu berani melakukan permainan di belakangku, dan sengaja membiarkan aku tidak tahu. Kemarahan dalam nada Kelvinmu sudah sangat jelas. Dia tidak suka kepada Amandamu, tetapi dia juga tahu bahwa dengan identitas Amandamu saat ini, dia tidak mampu membuat masalah padanya. Selain itu, Novia Xiao diam-diam menemui Amandamu di belakangnya. Ini juga berarti bahwa dia tidak menghargai suaminya tersebut. Bukan. Aku tidak bermaksud membiarkan kamu tidak tahu. Aku hanya ingin mendapatkan kembali keadilan untuk Siska, aku. Tutup mulutmu. Sebelum bisa mendengarkan kata-katanya hingga selesai, Kelvinmu bahkan memotong kata-katanya dengan geram. Siskamu melakukan semua hal yang memalukan beberapa tahun ini, tetapi Kelvinmu benar-benar sangat menyayanginya dan merasa sedikit sedih atas kematiannya. Dia sudah mati. Kedepannya, dia tidak akan membicarakannya lagi, dan orang lain akan lupa bahwa keluargamu juga memiliki anak perempuan seperti itu. Namun, Novia Xiao lagi-lagi menyebut nama Siskamu. Kamu tidak tahu apa hubungan antara Siska dan Amanda. Fernandimu tersenyum sinis, kamu berani mendatanginya untuk mencari keadilan bagi Siska. Apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Selanjutnya bab 881 datang untuk meminta maaf.